Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran sejarah peminatan bersama Ibu Aning. Ya, hari ini Bu Aning akan menjelaskan materi dari sejarah peminatan. Untuk itu, anak-anakku yang berada di rumah dan di seluruh Indonesia dapat menyimak dengan baik ya. Pada materi kali ini, Bu Aning akan menjelaskan konflik di Asia Tenggara. Beberapa konflik yang terjadi di Asia Tenggara. Yang pertama, ada konflik di Kamboja. Yang kedua, ada konflik pada Sibadan dan Ligitan. Yang ketiga, ada konflik Laut Cina dan Kepulauan Spratly. Yang keempat, ada people power di Filipina. Dan yang terakhir, ada konflik di Thailand. Di sini Bu Aning akan menjelaskan beberapa konflik saja. Untuk yang lainnya, anak-anak bisa belajar di buku masing-masing. Untuk yang pertama, Bu Aning akan menjelaskan konflik Sipadan dan Ligitan. Konflik Sipadan dan Ligitan ini dimulai dari persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia atas pemilikan kedua pulau yang berada di Selat Makassar, yaitu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Persengketaan ini dimulai tahun 1967 dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara itu yang secara bersamaan memasukkan pulau-pulau itu ke dalam batas wilayahnya. Kemudian, seiring berkembangnya waktu, pada tanggal 22 September 1969, keduanya menyetujui Memorandum of Understanding atau yang biasa dengan disebut MOU yang menetapkan kedua pulau itu tidak boleh ditempati baik oleh Indonesia maupun Malaysia. Sikap Indonesia yang semula ingin membawa masalah ini ke Dewan Tinggi ASEAN, namun pada akhirnya telah terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa itu melalui ICJ. Dalam sidang Mahkamah Internasional tahun 2002, bukti-bukti yang diajukan oleh Malaysia untuk memperkuat kedudukannya. Jadi di sini Malaysia mulai mengeluarkan bukti-bukti untuk memperoleh kepemilikan kedua pulau itu. Bukti yang diajukan oleh Malaysia sejak tahun 1971 telah membuktikan bahwa Malaysia memberikan perlindungan terhadap kedua wilayah tersebut seperti mengeluarkan perlindungan penyu. Kemudian yang kedua, Malaysia juga membangun mercusuar. Karena adanya bukti tersebut, akhirnya kedua pulau Sigitan dan Sipadan tadi akhirnya jatuh resmi ke tangan Malaysia. Kemudian yang selanjutnya ada konflik Laut Cina dan Kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly ini ternyata dikelilingi oleh beberapa negara, yaitu ada Indonesia, ada Malaysia, ada Brunei, ada Tiongkok, Vietnam, Taiwan, dan juga Filipina. Mereka saling mengklaim wilayah kepulauan dari Kepulauan Spratly ini setelah ditemukan banyak potensi SDA, sumber daya alamnya yang banyak, seperti kandungan minyak yang melimpah. Selain itu, terdapat pula kandungan gas alam dan mempunyai letak yang sangat strategis karena berada di lintas antar negara. Oleh karena itu, kepulauan ini sangat diperebutkan oleh negara-negara yang mengelilinginya seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Tiongkok, Vietnam, Taiwan, dan juga Filipina. Konflik Laut Cina Selatan dan Kepulauan Spratly ini mulai memanas pada tahun 1947. Tiongkok dan negara lain saling bersengketa, sehingga terjadilah insiden antara Angkatan Laut Cina dengan
negara Vietnam sekitar tahun 1988. Akibatnya apa? Putuslah hubungan diplomatik antar kedua negara itu. Lalu seiring berkembangnya waktu, proses damai sengketa tersebut akhirnya diprakarsai oleh ASEAN. Tidak hanya dimulai dari ASEAN, tetapi juga prakarsa dari Indonesia sejak tahun 1990 melalui apa? Loka Karya Laut Cina Selatan. Hingga akhirnya disepakati Declaration on Conduct of the Parties in South China Sea antara Tiongkok dengan ASEAN di Kamboja pada tanggal 4 November 2002. Namun, hingga saat ini, upaya dari ASEAN ini ternyata belum dapat menjadi solusi penyelesaian bagi konflik tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada People Power di Filipina. People Power di Filipina ini adalah gerakan rakyat Filipina yang telah berhasil menjatuhkan rezim dari Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos ini adalah tokoh yang memerintah secara diktator dan sering menggunakan militer untuk menyingkirkan lawan politiknya. Oleh karena itu, rakyat Filipina bangkit dan menentangnya, serta muncul pula kelompok oposisi yang menentang rezim dari Ferdinand ini. Kemudian tahun 1983 terjadi pembunuhan terhadap Benigno Aquino. Dia adalah seorang senator Filipina kelompok oposisi. Nah, karena adanya pembunuhan ini, peristiwa ini memicu atau menimbulkan kemarahan rakyat dari Filipina. Hal itu dibarengi menjelang pemilu pada tahun 1986 dengan calonnya yang bernama Cory Aquino, istri dari Benigno yang dibunuh tadi, mencalonkan diri sebagai kandidat presiden Filipina. Kemudian pada tanggal 7 Februari 1986 diadakanlah pemilu di Filipina. Pemilu ini dimenangkan lagi oleh Ferdinand Marcos. Akan tetapi rakyat mulai curiga dan menyadari adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu itu. Kemudian pada tanggal 22 sampai 25 Februari 1986 rakyat akhirnya turun ke jalan menolak hasil pemilu itu. Mereka langsung menuntut agar Ferdinand itu segera mundur dari jabatannya. Aksi demo yang dilakukan oleh rakyat ini dilakukan dengan damai dan dikenal dengan gerakan Epifanio de los Santos Avenue. Akhirnya pada tanggal 25 Februari 1986, Cory Aquino diangkat sebagai presiden Filipina, sementara Ferdinand Marcos melarikan diri ke Hawaii dan dia meninggal tahun 1989. Oke, sudah selesai materi pada pembelajaran video hari ini. Sebelum Bu Aning tutup, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada anak-anakku semua yang telah menyimak penjelasan Bu Aning hari ini dengan baik. Tetap semangat, tetap belajar di rumah. Jangan lupa terus menjaga imunitas tubuh kalian agar kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Terima kasih. Saya tutup dulu. Sampai berjumpa pada video pembelajaran sejarah peminatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.